Halo guys, ketemu lagi di Serba-Serbi Studio. Kali ini kita akan belajar istilah yang berguna dalam UX. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkembang untuk berbagi wawasan yang bermanfaat. Apakah kamu ingin mengasah terminologi UX-mu? Yaps, tidak perlu bingung lagi. Bersiaplah untuk mendalami istilah-istilah penting UX yang harus diketahui setiap UX designer. Oke, langsung kita mulai. Affinity Diagrams. Affinity Diagrams adalah alat kolaboratif yang digunakan untuk mengatur dan mengkategorikan ide atau informasi yang dihasilkan selama sesi brainstorming atau penelitian. Hal ini membantu tim memahami sejumlah besar data atau beragam perspektif dengan mengelompokkan ide atau poin data terkait. Affordance atau keterjangkauan. Keterjangkauan mengacu pada isyarat visual atau sensorik yang memandu pengguna dalam memahami fungsi atau tujuan suatu elemen. Misalnya, dalam tampilan digital, tombol dan tautan seringkali memiliki tampilan visual tertentu yang menunjukkan kepada pengguna bahwa tombol dan tautan tersebut dapat diklik atau berfungsi. Ini adalah keterjangkauan persepsi, karena bergantung pada interpretasi pengguna terhadap isyarat visual untuk memahami potensi interaksi. Experience Mapping. Experience Mapping adalah representasi visual yang menggambarkan pengalaman pengguna atau pelanggan secara menyeluruh saat mereka berinteraksi dengan produk, layanan, atau merek, melibatkan pemetaan berbagai titik kontak, interaksi, emosi, dan titik negatif yang mungkin ditemui pengguna sepanjang perjalanan mereka. Mental Models. Mental Models mengacu pada representasi atau kerangka kerja yang dibangun individu dalam pikiran mereka untuk memahami dan menafsirkan cara kerja sistem, produk, atau antarmuka. Mental Models didasarkan pada pengalaman, pengetahuan, dan asumsi pengguna sebelumnya, dan memengaruhi ekspektasi dan interaksi mereka dengan suatu desain. Guerrilla Testing. Ini melibatkan pendekatan orang secara acak di ruang publik. Mereka diminta untuk menjawab pertanyaan dan memberikan umpan balik, misalnya mengenai ide atau wireframes. Keuntungan dari jenis penelitian ini adalah cepat dan murah untuk dilakukan. Kerugiannya adalah pengguna pengujian adalah orang-orang acak yang belum tentu sesuai dengan target audiens kita. Focus Group. Fokus grup adalah diskusi terfokus di mana moderator memimpin sekelompok peserta melalui serangkaian pertanyaan tentang topik tertentu. Fokus grup ini sering digunakan pada tahap awal perencanaan produk dan pengumpulan persyaratan untuk memperoleh umpan balik tentang pengguna, produk, konsep, prototipe, tugas, strategi, dan lingkungan. Progressive Disclosure. Progressive Disclosure adalah strategi untuk mengelola kompleksitas informasi. Saat kita menggunakan Progressive Disclosure, kita hanya menampilkan informasi yang diperlukan pada saat itu dalam interaksi, dan kita menampilkan fungsionalitas antarmuka aplikasi yang lebih canggih saat pengguna berinteraksi dengannya. Ini adalah pola desain yang sederhana namun kuat. Ethnographic Research. Ethnographic Research merupakan suatu metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengamati dan memahami manusia dalam lingkungan alaminya. Di dalam UX, ethnographic research dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk atau layanan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seorang peneliti mungkin melakukan ethnographic research dengan mengamati bagaimana orang menggunakan peralatan dapur tertentu di rumah mereka, untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan dalam desain. Oke guys, itulah beberapa istilah yang berguna dalam UX. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Serba-Serbi Studio jika belum. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi.